Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur OOP di dalam pemrograman bahasa Java. Nah, materi yang akan kita bahas untuk fitur OOP ini sendiri itu ada 6 materi. Yang pertama itu ada encapsulation, kedua ada polymorphism, ketiga ada final, keempat ada static, dan kelima ada perbedaan kelas abstrak dan kelas interface, dan selanjutnya adalah access modifier. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, saya akan perkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Fauzi yang akan membawakan materi encapsulation, dan ada Riri yang akan membawakan materi polymorphism, dan ada Hilda yang akan membawakan materi final, dan saya sendiri akan membawakan materi static, perbedaan kelas abstrak dan interface, dan access modifier. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan teman saya Fauzi untuk membawakan materi encapsulation. Oke, materi selanjutnya adalah encapsulation atau pengkapsulan. Adalah konsep pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation juga dapat mempermudah dalam pembacaan suatu kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci atau menjadi satu kesatuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi polymorphisme. Polymorphisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Dalam pemrograman berbasis objek, konsep ini memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk perintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses yang berbeda. Nah, polymorphisme merupakan kemampuan suatu metode untuk bekerja lebih dari satu tipe argumen. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya, di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun nama kelasnya sama. Nah, bentuk di sini yang dimaksud adalah isi yang berbeda, parameter yang berbeda, tipe datanya berbeda. Pada polymorphisme sendiri ada dua macam, yaitu polymorphisme statis dan polymorphisme dinamis. Pada keduanya terletak perbedaan pada membuat polymorphismenya, yaitu pada polymorphisme statis menggunakan metode overloading, yaitu penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau beda parameter. Nah, sedangkan polymorphisme dinamis menggunakan metode overriding, yaitu terjadi ketika deklarasi metode superclass dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dari superkelasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Keyword final, kata kunci final digunakan untuk mendeklarasikan yang absolut atau mutlak. Keyword final dapat digunakan dalam pendeklarasian variabel, kelas, dan metode. Cara mendeklarasikan dengan menuliskan keyword final di depan variabel, kelas, atau metode. Perlu diketahui bahwa final adalah keyword bukan modifier atau akses. Perintah final jika digunakan pada kelas, maka kelas tersebut tidak bisa diturunkan lagi. Dan jika digunakan pada metode, maka metode tersebut tidak bisa dilakukan overriding pada metode tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh penggunaan final pada variabel. Ini adalah contoh gambarnya atau programnya, yang dimana saat kode di atas di compile maka akan menghasilkan error seperti di atas.
di atas itu karena variabel PI dideklarasikan ulang padahal dia bersifat final. Jadi intinya variabel ini nilainya tidak bisa dirubah lagi atau bisa disebut dengan konstanta atau konstan. Biasanya untuk penulisan konstan menggunakan huruf kapital, tidak harus tapi sebaiknya menggunakan huruf kapital. Salah satu kelebihan jika menulisnya dengan huruf kapital yaitu mempermudah kita mengenali bahwa ini adalah konstan dan jika huruf kecil maka itu adalah sebuah variabel. Yang kedua, contoh penggunaan final pada kelas. Ini adalah contoh program dari final pada kelas, yang dimana error mengatakan bahwa tidak dapat membuat turunan dari Bapak. Di sini kelas Bapak tidak dapat diturunkan karena kelas tersebut bersifat final atau tetap. Yang ketiga, contoh penggunaan final pada metode. Ini adalah contoh programnya, di mana penjelasannya. Coba perhatikan baris kelima. Ada kata kunci final. Sekarang perhatikan pada baris ke-11. Pada baris itu kita mengoverride metode test, padahal metode yang bersifat final tidak dapat di-override. Makanya saat compile juga akan menghasilkan error. Oke, selanjutnya adalah materi statik. Nah, kata statik pada Java itu sering dipakai untuk variabel, kelas, dan metode. Nah, apabila sebuah variabel didefinisikan statik dalam sebuah kelas, maka untuk memanggil variabel tersebut, kita tidak perlu membuat objek dari kelas tersebut. Namun, langsung bisa memanggil variabel tersebut dari nama kelas, di mana dia dideklarasikan. Nah, contoh programnya seperti ini. Public class siswa, public static in umur sama dengan 18. Nah, ketika kita ingin memanggil variabel umur yang dideklarasikan statik tersebut, kita cukup memanggil in umur ardi sama dengan siswa titik umur, begitu. Nah, untuk siswa di sini itu adalah nama kelasnya dan bukan merupakan variabel sebuah objek. Itu untuk pembahasan tentang statik. Materi selanjutnya itu adalah perbedaan antara kelas abstrak dan kelas interface. Nah, oke, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Untuk kelas abstrak sendiri itu adalah sebuah kelas setengah jadi yang memuat metode atau atribut. Dan abstrak kelas sebenarnya adalah sebuah kelas sehingga memiliki sifat dari kelas biasa. Hanya saja sifatnya masih abstrak. Karena itu biasanya metodenya itu kosong atau belum diimplementasikan. Nah, namun abstrak kelas ini dapat mengimplementasikan metode tersebut. Abstrak kelas akan selalu menjadi superkelas tertinggi dari subkelas-subkelasnya. Nah, itu untuk abstrak kelas. Nah, sedangkan interface sendiri itu adalah sebuah blok signature, kumpulan metode tanpa tubuh. Saya ulangi, kalau interface itu dia adalah sebuah blok signature yang kumpulan metodenya tanpa tubuh, begitu. Dan juga dia sebuah definisi metode yang umum atau general yang dapat menghubungkan kelas-kelas yang berbeda. Itu untuk interface. Nah, dengan kata lain, interface ini dia memungkinkan kita mengimplementasikan metode yang sama terhadap kelas yang tidak ada hubungan sama sekali, begitu. Jadi oleh karena itu, interface sendiri ini bukanlah sebuah kelas, walaupun memiliki ciri yang serupa dengan abstrak kelas. Nah, begini teman-teman, kita bisa analogikan seperti ini. Abstrak kelas itu mobil, kapal, pesawat, dan kelasnya itu mau sedan, sub, MPV, sport, dan lain-lain. Itu kelasnya untuk mobil. Nah, sedangkan interface adalah contohnya adalah kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Nah, itu kita bisa analogikan seperti itu. Nah, interface ini memiliki metode-metode atau fungsi umum. Yang ketiga jenis kendaraan tersebut, yaitu masing-masing fungsinya harus didefinisikan
di kelas-kelas yang spesifik. Nah, itu bedanya. Kalau interface itu dia secara umum secara umum. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan di perbedaan kelas abstrak dan interface. Selanjutnya, yang terakhir itu ada access modifier. Nah, untuk access modifier ini teman-teman, itu adalah sebuah hak akses. Dia sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut. Sehingga ketika kita ingin diakses objek lain, hak akses sendiri ini dia diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP itu sendiri. Nah, dengan adanya access modifier, kita dapat membatasi resource mana yang saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya ataupun oleh metode tertentu. Nah, di bahasa Java sendiri itu ada 4 jenis access modifier yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada public, kedua ada protected, ketiga ada no access modifier, dan keempat ada private. Nah, untuk pertama itu ada public. Public ini pasti sering kita temui teman-teman ketika membuat suatu program dalam Java, membuat suatu script dalam Java. Ini public pasti kita sering ketemui. Nah, untuk public sendiri ini adalah dia sebuah access modifier yang mempunyai hak akses paling luas. Dia punya akses paling luas dibanding yang lainnya. Karena kenapa? Karena aksesnya sangat luas, maka akses modifier ini biasanya digunakan untuk metode setter getter sesuai konsep OOP. Itu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada protected. Nah, untuk protected ini dia biasanya digunakan untuk mewariskan variabel yang ada di superclass terhadap child class. Nah, dia sebagai mewariskan variabel itu teman-teman kalau protected. Yang ketiga itu ada no access modifier. Ya, sesuai namanya teman-teman, hak akses yang satu ini dia tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Saya ulangi, kalau no access modifier ini teman-teman, dia tidak perlu dituliskan di metode atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel metode dapat diakses dari kelas asalkan masih dalam satu paket yang sama. Begitu. Yang terakhir itu ada private. Nah, akses modifier private bersifat tertutup. Kenapa saya bilang tertutup? Ya, sesuai dengan konsep OOP encapsulation, maka setiap variabel wajib untuk dilindungi hak aksesnya secara langsung dari luar. Oke teman-teman, itu tadi 6 materi yang sempat kami bawakan terkait daripada fitur OOP pada pemrograman bahasa Java. Nah, selanjutnya kami akan sedikit menjelaskan contoh program atau script yang telah kami buat, yang dimana script ini tentang pertarungan atau game yang kami beri tema yaitu Battleship. Nah, untuk programnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, pada program pertama itu ada public static Battleship. Nah, pada script bagian ini, di sini kita mengatur tentang berapa kolom, berapa baris yang nantinya di game ini kita tampilkan, begitu teman-teman. Dan juga selebar apa area daripada battleship kapal ini, titik koordinat ini yang kita akan tentukan nantinya. Begitu untuk script pada public class battleship ini. Nah, saya lupa teman-teman, di battleship ini kami punya satu kelas, yaitu kelas battleship, dan beberapa metode yang akan dijelaskan nantinya. Nah, yang kedua itu ada public static void main string R. Nah, di sini teman-teman, itu adalah script tampilan pertama game kita, yang dimana akan mencetak yaitu selamat datang di game kami. Begitu. Selamat datang di game kapal tembak. Itu sesuai dengan script kami.
Nah, selanjutnya itu di kelas battleship kami ini ada 3 metode. Pertama yaitu ada create OCA map, ada deploy player ship, dan ada computer ship. Nah, di sini pada bagian ini itu terjadi fitur OOP yang terlibat di sini, yaitu encapsulation, yaitu pengkapsulan teman-teman, yaitu di ketiga metode ini begitu. Nah, selanjutnya di script berikutnya itu ada public static void create OCA map. Nah, di sini yang paling penting teman-teman, karena di sini adalah kita menginput titik koordinat. Sorry teman-teman, di sini kita tidak menginput, tetapi kita menentukan titik koordinatnya. Kita menentukan area titik koordinatnya dan menentukan berapa besar kolomnya dan berapa besar ini barisnya. Nah, yang intinya di sini teman-teman, pada script bagian ini dia men-setting semua area yang nantinya kita gunakan untuk bertarung teman-teman. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 poin program dari game Battleship. Yang pertama, Public Static Void Deployer Ship. Dalam skrip ini berfungsi untuk menyebarkan titik koordinat dari kapal kita, yaitu Cina. Nah, dalam skrip ini membahas tentang itu. Ketika kita menempatkan titik koordinat sama dengan titik koordinat sebelumnya, nah itu tidak bisa akan menampilkan teks yang dimana teks itu bilang Anda tidak boleh menempatkan 2 atau 3 kapal di lokasi yang sama. Dan juga ketika menjemputkan titik koordinat daripada area atau grid yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 5. Nah, di luar daripada itu maka akan muncul teks Anda tidak dapat menempatkan kapal di luar. Itu penjelasan mengenai Public Static Void Deployer Ship. Kedua yaitu Public Static Void Deploy Computer Ship. Dalam skrip ini berfungsi untuk menampilkan titik koordinat lawang atau Amerika. Nah, titik koordinat ini akan diinput secara otomatis. Di sini kita pakai random dalam menentukan titik koordinat ini itu secara acak dari 10 titik koordinat, termasuk dengan titik koordinat kapal Cina. Jadi di sini otomatis diinputkan titik koordinat dan tidak akan sama titik koordinat yang sama yang kita inputkan. Nah, setelah inputan otomatis di situ muncul kapal sebarkan. Inilah penjelasan mengenai Public Static Void Deploy Computer Ship. Yang ketiga yaitu Public Static Void Battle. Di sini kita menggunakan pengkapsulan yang dimana metode-metode dari battle ini seperti player turn, computer turn, dan print OCA map itu kita gunakan kapsul. Kenapa? Isinya ini tidak ada, pada nantinya kita akan menggunakan pemanggilan untuk metode ini sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Public Static Void Battle. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini poinnya itu adalah Public Static Void Player Turn. Pada program di sini, pada skripnya yaitu sistem outprint. Di sini kita disuruh untuk giliran memasukkan koordinat X dan koordinat Y. Setelah itu, jika tembakan yang diinputkan itu valid, maka lawan akan kehilangan kapal dan akan muncul sistem outprint, ya Anda menenggelamkan kapal. Nah, jika tidak, maka akan muncul sistem outprint-nya itu adalah, oh salah bro, kamu menenggelamkan kapal sendiri. Nah, jika tembakannya itu terlewatkan, maka akan muncul sistem outprint-nya itu adalah, maaf, kamu terlewatkan. Nah, jika tembakan tidak valid, maka akan muncul terus
maka akan muncul perintah kamu tidak boleh menyebar kapal di luar dari zona yang telah ditentukan, atau dia akan terus meminta sampai tembakan itu valid. Nah, yang kedua itu adalah public static void computer turn. Nah, di sini giliran lawan untuk tembak untuk berkoordinasi. Nah, jika tembakan valid, maka di sini akan muncul jika kapal pemain ditembak, maka pemain kehilangan kapal. Nah, akan muncul sistem output-nya itu lawan menenggelamkan kapal. Jika tidak, maka jika lawan menembak kapalnya sendiri, maka akan muncul sistem output-nya lawan menenggelamkan salah satu kapalnya sendiri. Atau jika jika tembakan lawan itu terlewatkan atau tidak mengenai sasaran, maka akan muncul lawan terlewatkan atau menyimpan tembakan yang terlewat untuk lawan. Nah, jika tembakan tersebut seperti tadi tidak valid, maka terus meminta sampai tembakan. Oke. Public static void game over menjelaskan tentang situasi atau keadaan suatu game. Contohnya seperti game Battleship ini, di mana dua kubu pertama Cina dan kubu kedua Amerika, dan masing-masing kubu memiliki 5 kapal. Jika game dimulai, maka kedua kapal tersebut saling menembak. Dan jika ada kapal salah satu yang terkena tembakan, maka akan muncul output keterangan mengenai hasil dari tembakan tersebut, yaitu kapal Anda telah tenggelam atau kapal lawan telah tenggelam. Dan jika salah satu di antara kubu telah menenggelamkan semua kapal, maka akan muncul keterangan, kapal Anda telah menang. Oke, dan penjelasan terkait public static frame ocean map itu saling berkaitan dengan public static void game over, di mana kapal kedua kubu tersebut memiliki titik koordinat yang terdeteksi oleh map. Ini adalah hasil daripada script yang kita buat tadi. Nah, di sini ada masukkan titik koordinat, dan ketika itu kapal disebarkan, lalu ada tembak menembak, sehingga ketika kapal lawan terkena dan jumlah kapal lawan berkurang, dan akhirnya jumlah kapal lawan tertembak semua menjadi 0, dan sehingga game over dan kita menang. Nah, ini adalah hasil daripada program yang kita buat tadi dan yang dijelaskan oleh kami. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah penjelasan dari materi kami terkait dengan fitur OOP dan contoh program Java yang sempat kami jelaskan juga. Nah, kami berharap teman-teman yang menonton video kami ini itu dapat menambah wawasan teman-teman, menambah ilmu teman-teman yang tentunya pada program Java. Nah, ketika teman-teman punya pertanyaan terkait dengan program, terkait dengan materi kami, silakan di komen di kolom komentar. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.